Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan. Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan? Anakku. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Selamat malam pendengar, Alhamdulillah malam hari ini obrolan komunitas kembali hadir. Seperti kita janjikan, malam hari ini kita akan bersama dengan komunitas Rumah Singgah Sriwijaya. Dengan topiknya adalah mengenal lebih dekat Rumah Singgah Sriwijaya. Sudah hadir 3 narasumber kita kenalkan satu-satu. Yang berada di posisi di tengah, ini adalah Ketua Rumah Singgah Sriwijaya bersama Ibu Endang Sasi Surani. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu? Sehat selalu, semangat selalu. Alhamdulillah. Baik, di samping kirinya Ibu Endang, ini ada Aryadi MPD CEQ ya? Betul. Kepala Rumah Quran Sriwijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, panggilannya apa nih? Kak Ari. Kak Ari. Oh, Kak Ari. Walaupun usianya mungkin lebihan saya kayaknya. Kak Ari, Kepala Rumah Quran Sriwijaya ya? Betul. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Kak Ari. Siap. Dan yang paling junior kayaknya ya, relawan Rumah Singgah Sriwijaya, Mbak Sundari SPD. Assalamualaikum Mbak Sundari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Sehari-hari Mbak Sundari kabarnya di guru juga ya? Iya. Di mana kalau boleh tahu? Di SDIT Mas Habib Umair di 5 Ulu. Alhamdulillah, sudah lama jadi guru? Insya Allah. Alhamdulillah, baik. Tema malam hari ini kita mengenal lebih dekat Rumah Singgah ya. Seperti biasa pendengar, acara ini Anda bisa saksikan langsung di channel YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Anda bisa bergabung juga di RRI Digital dan layanan WA kita 0821 7527 9090. Jadi yang mau gabung bisa tanya-tanya ketika narasumber kita, seperti apa sih Rumah Singgah Sriwijaya itu? Kita masih penasaran ya, karena mungkin masyarakat di luar sana belum banyak yang tahu. Kita langsung ke Mbak Endang dulu nih. Mbak Endang selaku Ketua Rumah Singgah Sriwijaya, sejak kapan nih Mbak Endang hadir di Rumah Singgah? Kemudian bisa cerita dulu nih, inisiasi pertamanya Rumah Singgah ini dari siapa? Silakan Mbak Endang. Siap. Iya. Selamat malam. Selamat malam juga. Saya Endang, memang ketua dari Rumah Singgah Sriwijaya. Pertama terbentuk Rumah Singgah Sriwijaya ini inisiasinya itu dari Pak. Kita kenal dengan, bukan kenal sih, entah kenapa dikirim sama Allah itu orang baik yang sangat luar biasa sih kita temuin itu Pak Sumarlin. Namanya? Pak Sumarlin. Sumarlin itu waktu itu beliau itu menjabat sebagai Dandim Palembang. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2022. 2022. Ya.
Beliau Baik. itu berkunjung ke rumah. Waktu itu juga saya udah ada rumah singgah juga ya. Iya. Waktu itu ada rumah singgah salah satu milik dokter ya kayak gitu. Nah beliau itu sebenarnya mau datang itu mau kasih bantuan lah untuk orang-orang yang ada di sana kayak gitu. Iya. Nah, Jadi kayaknya oke, dia sangat memang orangnya Pak Sumarlin itu kayaknya memang orangnya sosialnya sangat tinggi. Dia mudah tersentuh, dia ngelihat mungkin anak-anak di situ ya, yang luar biasa mungkin di hati dia. Iya. Memang pada saat itu rumah singgah itu yang kita kelola yang waktu sebelum ini itu mau dipindah alihkan kayak gitu kan, karena waktu itu mau habis kontraknya. Oh, jadi awalnya itu Iya. rumah kontrakan. Ya, rumah Kecil kontrakan. berarti. Enggak juga kecil sih, luar Besar biasa. juga. Maaf, satu rumah itu bisa menampung 10 pasien. 10 pasien. 10 pasien. Itu waktu itu kontrakan punya orang. Waktu itu punya dokter ya. Ya dokter, Karena disewa waktu sama itu- Pak Sumarlin. Bukan, dari dokter itu. Dokter juga. Iya. Jadi dijadikan rumah singgah waktu itu. Ya, dijadikan rumah singgah. Memang waktu itu saya itu sebenarnya awalnya sih berjalan untuk saya ini relawan dari Smile Letter Indonesia yang menyebarkan informasi tentang operasi bibir sumbing secara gratis. Oh, awalnya. Iya, jadi di Sumatera sampai sekarang juga gitu. Saya dari Smile Letter itu untuk Sumatera Selatan itu relawannya saya. Iya. Jadi mitra dari Smile Letter itu ada bisa operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah, bisa juga di Rumah Sakit Caritas. Itu mitra Smile Letter. Gratis semua Ibu Benar-benar Enda. gratis. Iya, Nah, baik. gitu. Seiring waktu kita berjalan, kita temuin itu banyak kendala-kendala, itu banyak pasien-pasien di luar dari bibir sumbing yang meminta bantu tempat gitu. Tempat Ya, tinggal tempat sementara. tinggal sementara mereka berobat di berbagai rumah Sakit yang ada di Palembang. Iya, dari Rumah Sakit Muhammad Hussein, Siti Fatimah atau rumah sakit yang lain. Jadi baik. tempat kan. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah kita tampung mereka. Kita bantu untuk mereka dari rumah sakit ke rumah singgah kayak gitu. Nah, sudah beriring waktu, nah di tahun 2022 saat itu mau dipindahkan kayak gitu rumah singgahnya itu. Mungkin yang lebih mendekati ke rumah sakit kayak gitu kan. Saat itu sih sebenarnya begitu dibilang mau dipindahin, hati ini rasanya gimana, hilang separuh jiwa kayak gitu. Iya. Ibaratnya itu karena di rumah singgah itu saya rasakan bukan ini, buat hati saya itu rasa tentram, tenang. Karena saya sangat-sangat bersyukur sama Allah, diberi kesempatan sama Allah. Iya. Iya, melihat mereka yang tempat mereka membutuhkan kayak gitu kan. Jadi rumah singgah waktu itu memang dekat dengan rumah saya. Jadi siang, pagi, malam, tengah malam pun mereka ada keluhan apapun, saya siap gitu. Iya. Jadi Bu Endang waktu itu lokasi rumahnya kebetulan dekat rumah singgah. Iya, memang waktu itu memang ambil kontrakan yang dekat rumah. Jadi Iya. kita bisa langsung Baik. turun. Singkat cerita tahun 2022 pindah. 2022 itu ada kunjungan dari Dandim Palembang saat itu. Ya, itulah Pak Sumarlin yang belum 10 menit beliau datang ngelihat, dia langsung bilang, "Ada rumah yang mau dijual tidak di sini?" Kata dia gitu. Oke. Ya, saya bilang memang pas dekat kita juga ada yang 2 rumah itu mau dijual. Dijual, ya saya bilang ada Pak, katanya. Ayo kita lihat, kata dia. Begitu saya lihat di situ, dia tertarik gitu loh. Iya. Ada hatinya mungkin saat itu, subhanallah, saya nggak terbayang sedikit pun mimpi aja enggak. Iya. Padahal pada hari itu juga rumah kontrakan itu mau dipindahkan. Di hari yang sama, jamnya aja yang berbeda. Allah, pada saat itu saya merasa Mendengar doa Ibu Endang ya. dicabut nikmat sama Allah. Tapi setelah itu cuman saya cuman minta, begitu saya dibilang itu, saya cuman, ya Allah, kalau Engkau hanya bisa memberikan kesempatan buat aku untuk berbuat, tunjukkan aja, gitu loh. akhirnya datang tadi. Datanglah Pak Sumarlin dalam waktu. Jadi setelah itu akhirnya nggak terlalu jauh dari lokasi yang pertama. Ya, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi, dekat Iya. rumah sakit.
Kalau dekat rumah sakit nggak terlalu 15 menit. 15 lah kalau dari menit, rumah sakit, iya. tapi rumah itu nyaman. Nyaman. Beliau Bapak Sumarlin itu langsung nemuin yang pemilik rumah. Dia nanya itu deal saat itulah Iya. bahwa rumah itu dia beli untuk dijadikan rumah singgah. Sampai dengan saat ini. Sampai saat ini, subhanallah, subhanallah. saya waktu itu memang terasa kaki dengkul ini kayak lemes loh. Saat itu iya apa iya gitu loh. Iya, Tapi iya. itulah kuasa Allah. Ya saya nikmat tadi itu saya syukurin aja. Baik. Tapi itu subhanallah Iya. sampai saat ini beliau memang benar-benar support untuk rumah singgah. Iya. Alamat rumah singgah Sriwijaya di mana ini Bu Endang? Itu alamatnya di Jalan Baitullah. Baitullah? Nomor 70 RT 53 RW 02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Iya. Orang biasanya lebih kenal ke daerah apa yang lebih dikenal orang? Kalau di situ Dekat Kampung Sukorejo. Kampung Sukorejo. Iya, Kampung Sukorejo 8 Ilir. 8 Ilir, Lebih jadi. itu. Ya memang kalau lokasinya agak lebih jauh dari rumah sakit Muhammad Hussein. Tapi kenyamanannya Nyamanannya. pasien-pasien itu kita anggap di situ udah keluarga sendiri. Baik, oke. Benar, kayak keluarga. Sampai dengan sekarang tetap berdiri ya. Alhamdulillah. Malah di situ juga di rumah singgah itu kita dari Pak Sumarlin juga dia bilang kita buka rumah tahfiz. Gitu ya, alhamdulillah ya Ustadz Arya. Iya, baik, pas banget kita beralih dulu ke Iya, Kak Ari ya. Kak Ari, kalau udah mendengar cerita Ibu Endang ini kan tidak semua orang ya terpanggil seperti beliau, seperti Ibu Endang, karena orang-orang tertentu yang Allah berikan jalan ke sana. Nah, kalau menurut Kak Ari sendiri sebagai Kepala Rumah Quran Sriwijaya, dengan hadirnya rumah singgah ini, seperti apa menurut Kak Ari sendiri? Ya. Iya, kalau dari saya pribadi, rumah singgah ini merupakan cahaya bagi seluruh umat gitu kan. Jadi seperti ini, karena kan awalnya fokus di pasien-pasien aja gitu, dan qadarullah setelah itu akhirnya ada juga rumah Quran. Iya. Iya, jadi di sana insya Allah berkah rumah singgah tersebut jadi berkah karena setiap hari anak-anak belajar membaca Al-Quran, Iya. sholat di sana. Lokasinya di situ? Iya, di sana. Sama ya Bu Karena ya? rumah singgah itu ada 2 rumah. Ada 2 rumah. Berdekatan. Berdekatan. Iya, Jadi berdekatan. satunya untuk yang pasien, satunya untuk rumah Quran. Semuanya tetap digunakan untuk pasien. Tapi, Semuanya? Iya betul. Tapi kita di rumah Quran itu ngambil space untuk Waktu? mengaji, iya, di sore hari seperti Sore itu. hari. Nanti kalau udah pulang, nanti semua pasien mengisi tempat Mengisi. yang ngaji tadi gitu. Baik, Jadi baik. emang qadarullah jadi bermanfaat banget nih rumah Alhamdulillah. singgah Sriwijaya seperti itu. Baik, sampai sekarang sudah berapa lama berdiri rumah Quran ini? Kalau rumah Quran Barengan itu dengan 2022. di satu tahun yang lalu kita 1 tahun ya? Ini pas 1 tahun. Jadi kita di rumah Quran Sriwijaya itu udah semester 2 ya. Iya. Sudah bagi rapor. Udah bagi raport. Iya. Tenaga pengajarnya? Dari? Ada Ustazah Sundari ini, ada teman-teman juga, dan juga ada anak-anak magang dari UIN dan Kota Palembang. Alhamdulillah. Iya. Yang diajarin kelas berapa aja? SD, SMP? Ada yang TK, yang belum sekolah gitu kan. Ada yang PAUD. Betul, ada yang SD, ada yang SMP juga. Alhamdulillah. Itu kita belajarnya tuh ngaji yang pasti. Terus ada doa-doa harian, Iya. ada hadis-hadis, Baik. ada surat-surat pilihan gitu kan. Ada juga kayak bahasa Arab, bahasa Inggris Iya. seperti itu, dan praktek sholatnya pastinya seperti Ya, itu. jadi hadirnya rumah singgah ini sekaligus membuat manfaat adanya rumah Quran juga ya, Mas Betul. Kak Ari ya. Jadi semuanya berkah. Baik, sebelum kita lanjut, kita ke Mbak Sundari dulu nih, guru. Relawan rumah singgah. Kalau boleh tahu, Mbak Sundari kenapa terpanggil menjadi seorang relawan gitu? Nah, bisa cerita dulu. Awalnya seperti apa, ketemu sama Mbak Endang atau Mas Ari gitu? Iya. Kalau untuk dengan Kak Ari itu sudah lama, sudah duluan kenal dari dengan Bunda. Kalau untuk dengan Bunda ini kemarin itu ada orang sakit yang satu desa. Jadi kebetulan kami kemarin open donasi. Ya. Nah, kebetulan juga postingan itu dilihat oleh Kak Ari. Terus ya bersambung cerita, ketemulah sama Bunda gitu. Tahun berapa itu? Kurang lebih tahun 2023 ya. Betul. 2023. Berarti baru sekitar hampir 3 tahun ya. Iya, hampir 3 tahun. Oke. Mbak Sundari seorang guru juga.
Iya, insya Allah. Mengajar di rumah Quran juga. Iya. Nah, kemudian bagaimana Mbak Sundari untuk mengatur antara seorang guru sama ngajar di rumah Quran gitu? Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Jadi untuk ngajar di rumah Quran itu kami ke sana 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali. Hari Sabtu kami ngajar di rumah Quran dan hari kerja lainnya kami ngajar di sekolah. Sekolah ya. Baik, jadi bisa dibagi waktunya. Iya, insya Allah. Gimana tuh anak-anaknya semangat? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah ya. Ya. Baik, kita kembali ke Bu Endang ini. Bu Endang, itu tadi sudah sedikit sejarah ya berdiri di rumah singgah. Sampai dengan saat ini bagaimana nih untuk keluarga pasien gitu yang merasa terbantu dengan ada rumah singgah ini? Kemudian namanya rumah itu pasti kan ada fasilitas, ada tempat tidur kah, ada kamar mandi kah, perlengkapan yang lain-lain. Nah itu apakah keluarga sendiri yang menyediakan, keluarga pasien, atau memang rumah singgah yang menyediakan, atau ada donatur sendiri? Nah seperti apa Bu Endang? Kalau untuk perlengkapan itu alhamdulillah di rumah singgah itu sudah tersedia. Sudah tersedia. Sudah kasur, perlengkapan di dapur, alat masak semuanya alhamdulillah lengkap. Sudah lengkap. Layaknya rumah lah ya. Kayak rumah. Karena kita juga di situ rumah singgah itu kekeluargaan sangat. Kekeluargaan. Benar-benar kekeluargaan. Iya. Jadi saya anggap kalian yang ada di rumah singgah ini adalah keluarga saya. Nah, itu. Jadi kita ini kalau untuk sembako alhamdulillah dari Pak Sumarin itu support. Bapak dan Ibu itu luar biasa sangat support. Saya penasaran kapan-kapan kita undang ya Bapak itu ya. Luar Bapak biasa. sekarang Bapak Monitor itu, nggak Bapaknya luar biasa nih. Bapak sekarang dia tugasnya di Kasrem di Lampung gitu. Kemarin kan ashab di Palembang kan. Ya. Saya itu ketemu beliau itu dipertemukan sama beliau, Bapak dan Ibu itu subhanallah. Itu kayak sangat-sangat gimana ya, nggak bisa diucapkan kayak gitu. Benar-benar dari hati yang luar biasa kayak itu. Mereka orangnya sederhana cuman hatinya luar biasa gitu. Dia sangat-sangat gimana ya, perhatian kali gitu loh sama rumah singgah, rumah Quran kayak gitu. Jadi support beliau itu penuh ke pasien-pasien maupun anak-anak santri kayak gitu di rumah Quran dan rumah singgah itu. Baik. Jadi bisa dikatakan ini benar-benar rumah yang membawa berkah buat orang-orang yang punya keluarga yang ada di rumah sakit katakanlah ya. Benar. Jadi semuanya sudah lengkap. Kemudian ini benar-benar ada rasa kekeluargaan yang erat ya. Iya benar. Kayak gitu. Kemudian kalau mereka sudah ada yang sembuh misalkan pulang gitu. Nah ini maksimal kalau Bu Endang melihat mereka ada di rumah itu berapa lama untuk? Di rumah itu ada yang sampai 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Iya. Untuk penyakit apa aja Ibu Endang yang bisa kita tahu? Ada kanker payudara, leukemia, lupus, tumor, pokoknya macam-macam segala penyakit yang memang yang datang ke situ kebanyakan berat-berat penyakitnya gitu. Ada yang banyak sih ya, saya juga kadang memberanikan diri lah membersihkan luka mereka kayak gitu. Oke. Jadi Ibu langsung juga ikut membersihkan lukanya gitu. Itulah kerjaan. Gitu. Gitu. Jadi misalnya mereka sudah pulang tuh udah sembuh, ada nggak kontak lagi ke Bu Endang ya, gitu? mereka itu selalu kontak, selalu ya selalu kalau kita ini selalu bilang Bu kabarnya Ibu udah sehat. Doa buat mereka tuh buat saya itu yang sangat Alhamdulillah. ya luar biasa. Baik. Kayak gitu. Keluarga Ibu Endang sendiri ada di Palembang juga. Ya suami saya ada di Palembang. Support keluarga gimana Bu? Sangat luar biasa. Kalau support dari suami saya itu sangat-sangat luar biasa ya. Baik, Ya alhamdulillah saya ditemukan suami yang mendukung, mendukung anak-anak gitu. Anak-anak, kebenaran anak-anak saya 3 di pondok semua di Jawa. Alhamdulillah, iya. Masih 2 di rumah kayak itu. Baik, ya. baik, Mereka baik. sangat ya gitulah. Iya. Sangat terima. Baik pendengar yang mau bergabung silakan kita buka di line YouTube kita di 36997 juga. Anda bisa bergabung dan nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai nanti menjelang pukul 20 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Baik izin Kak Ari juga Bu Endang dan Mbak Sundari kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan ini melalui obrolan komunitas di Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Kita akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi.
hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, bagaimana kita lanjut mengenal lebih dekat Rumah Singgah Sriwijaya bersama 3 narasumber kita. Ada Mas Arya di MPD CIK, Kepala Rumah Quran Sriwijaya, juga Bu Endang Sasi Surani, Ketua Rumah Singgah Sriwijaya, dan Ibu Sundari SPD, Relawan Rumah Singgah Sriwijaya. Kita lanjut ke Mbak Sundari lagi nih. Mbak Sundari kayaknya agak takut-takut ngomong ini ya. Agak pemalu ya Kak Ari ya? Aslinya enggak. Aslinya enggak? Oh gitu. Gimana nih? Biasanya guru tuh pada suka sama anak-anak kecil biasanya. Guru TK ya? SD, SD kelas berapa? kelas 5. Kelas 5. Baik, nah tadi menjadi guru juga di Rumah Quran Sriwijaya. Iya, Ada kendala nggak dihadapi di lapangan ketika mengajar gitu? kalau kendala pasti ada. Seperti apa dong? Ya, seperti anak-anak ribut, terus lari-lari. Nah, gimana Tapi kan tuh mengatasi hal-hal seperti itu gitu? Itu Jago games dia. Oh, ada trik-triknya Iya. nggak? paling main games, biar mereka fokus lagi gitu. Fokus lagi. Satu hari berapa orang yang dikasih untuk belajar gitu di rumah singgah, katakanlah ketika di rumah Quran gitu? Kurang lebih 20 orang. 20 Iya. anak-anak? Oke, sendiri? Berdua. Berdua. Lumayan banyak juga ya? Iya. Satu hari 20 anak-anak yang akan diajar gitu. Nah, itu materinya memang sudah sudah diatur gitu. Iya, sudah ada jadwalnya. Sudah ada masing-masing. jadwalnya masing-masing. Jadi sejauh ini aman-aman ya Mbak Sundari Iya, ya. alhamdulillah. Sampai Kak Ari gimana tuh? Ketika ini udah bagi rapot ya katanya. Iya. Nah, gimana tuh penilaian dari seorang guru kayak Mas Ari gitu? Anak-anaknya ada perkembangan? Iya, jadi gini ya Mbak ya. Jadi kita tuh ada 60 santri 60 totalnya. santri? Iya. Perempuan, Dibagi- laki-laki? Betul, dibagi 2 kelas, ada level A sama level B. Iya. Level A ada kepala sekolah, ada apa namanya? Guru kelasnya, level B juga ada. Jadi mereka tuh dibagi kelas sesuai dengan usianya. Ada yang kelas
3 ke bawah itu level A. Level A. Ya, kelas 4 ke atas dia di level B. Level B. Iya. Dan targetannya pun juga beda-beda. Dan setelah itu dari tahun di awal semester 1 itu ada peningkatan di semester 2. Alhamdulillah mereka tuh semakin banyak hafalannya, baik itu dari hafalan surat-surat pendeknya, hafalan hadisnya, hafalan bacaan sholatnya, hafalan lain sebagainya seperti itu kan. Ada dinul Islam, ada juga tahsinul kitabah, cara belajar menulis seperti itu. Jadi mereka tuh emang sama-sama belajar. Yang tadi kan kita rame banget nih, sedangkan tempat agak terbatas gitu kan, dengan 60 santri yang harusnya kan luas gitu kan. Tapi itu jadi tantangan juga buat betul, Kak Ari ya. Bagaimana caranya biar mereka tuh nggak terlalu ribut kan. Kalau ribut kan biasa kan, anak-anak tuh mau lari tiba-tiba nangis gitu kan. Itu emang mereka cari perhatian seperti itu. Cari perhatian, tapi kita sebagai ustadz atau ustazahnya bagaimana caranya biar kelas tuh menyenangkan, mengasyikkan gitu. Di awal kita harus buka dengan semangat gitu kan. Ada openingnya, ada gamesnya, ada nyanyi-nyanyi dulu gitu kan. Baru setelah itu baru kita masukkan materinya. Misalnya hari ini kita belajar doa-doa harian gitu kan, doa berkendaraan gitu kan, atau doa bercermin. Itu jadi kita ajarkan dengan lagu-lagu seperti itu biar mereka bisa cepat menerima ilmunya seperti itu. Jadi mereka tuh terasa nggak ngapal gitu doa-doa tersebut gitu. Padahal hafal mereka dengan lagu-lagu seperti itu. Jadi 60 santri dengan kondisi rumah yang memang dikatakan cukup lah ya gitu. Iya, cukup. Nah, apakah itu ada harapan ke depan nggak dari Kak Ari gitu untuk katakanlah membentuk suatu tempat yang lebih layak atau seperti apa? Kemudian fasilitasnya apa yang sudah didapatkan anak-anak? Kemudian juga kendala di lapangannya seperti apa nih Kak Ari? Nah, ini baru mau ngomong. Emang benar-benar klik ya. Jadi di awal kita tuh kan 60 orang satu lokasi gitu. Nah, qadarullah nanti di tahun ajaran baru ini kita udah bagi kelas, dan insya Allah sekarang lagi proses renovasi. Alhamdulillah. Rumah Singgah Sriwijaya pun rumah Quran Sriwijaya. Jadi sekarang perluasan tempat belajarnya, nanti ada kantornya juga. Jadi kan emang benar-benar kayak sekolah gitu kan. Nanti juga ada kelas pagi dan kelas sore. Kalau saat ini kan kelas sore doang gitu, kelas sore aja. Nanti di tahun ajaran baru dibagi ada kelas pagi dan kelas sore seperti itu. Emang kita tuh bismillah pengen mencari kualitas yang luar biasa biar nanti santri kita tuh emang benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Baik dari segi hafalannya maupun bacaan-bacaan lainnya seperti itu. Jadi dia lagi renovasi sekarang. Lagi renovasi. Mungkin teman-teman baik di Palembang yang para pendengar Pro 1 boleh banget nih nanti mau mendermakan hartanya, menitipkan hartanya, boleh banget nanti kepoin di Instagramnya. Instagramnya Rumah Singgah Sriwijaya. Nama Instagramnya ya Rumah Singgah Sriwijaya. Jadi untuk donatur itu ada donatur yang bisa dikatakan mantap atau donatur ada yang sukarela itu seperti apa? Kalau donatur kan Pak Sumarlin pastinya. Terus ada juga dari CVJ itu motor tadi ya Bunda ya. Dan ada juga orang tua santri atau mungkin terkadang pasien-pasien juga yang bisa dikatakan mereka udah sembuh gitu. Ayo Bunda mau titip nih uang. Jadi mereka tuh kayak berterima kasih selama di Palembang mereka tuh diberikan pelayanan terbaik gitu kan. Pelayanan yang prima gitu kan. Karena pasien-pasien kita tuh bukan hanya dari Palembang atau dari Sumsel, bahkan dari Bengkulu, dari Jambi, dari Lampung gitu. Jadi emang dari luar kota Palembang luar Sumsel bahkan seperti itu kan. Jadi benar-benar bermanfaat, dan mereka tuh yang tadi kata Bunda Endang bilang emang kita tuh menciptakan lingkungan seperti keluarga, makan bareng-bareng gitu. Pokoknya susah senang bersama-sama gitu. Kayak kemarin nih kita kurban kita potong daging kambing gitu. Potong kambing tuh. Jadi emang qadarullah saya nggak punya rencana bilang Bun ada kurban nggak di rumah singgah? Oh belum ada Ustadz. Akhirnya saya di lebaran kedua tuh beli kambing. Langsung bismillah ya Allah beli kambing bawa ke rumah singgah. Tiba-tiba mendadak akhirnya masak-masak. Masak sama-sama. Kita masak nasi mandi sama apa namanya? Kare kambing ya. Kare kambing itu dibagi-bagi makan bersama-sama pasien, dan juga kita bagi-bagi di lingkungan rumah Quran itu sendiri. Jadi berkah insya Allah. Bahkan kita pulangnya malam ya Bunda. Amin. Bagi-bagi seperti itu. Silakan pendengar, sekali lagi dihimbau juga untuk para pendengar kita monitor saat ini
yang tergugah hatinya untuk berbagi bersama Rumah Singgah Sriwijaya, nanti bisa dibuka di Instagram Rumah Singgah Sriwijaya. Betul ya Mas Ari ya? Betul. Ya, kembali ke Bu Endang. Bu Endang tadi Kak Ari mengatakan bahwa pasiennya kan banyak dari luar kota Palembang, ada dari Lampung, mungkin Bengkulu dan lain-lain. Nah, bagaimana Bu Endang untuk bisa membuat mereka merasa kata orang itu ada rasa kangen, rasa rindu. Kemudian bagaimana Mbak Endang bisa menjalin komunikasi dengan mereka tuh saking akrabnya seperti keluarga gitu. Ya, mungkin ada tips-tipsnya nih bisa dibagi nih. Mungkin kalau mereka ngelihat Endangnya yang cerewet kayak gitu. Oh, kenapa? Iya, karena buat saya itu mereka itu ada keluarga saya. Iya. Keluarga berarti saya itu harus melindungi keluarga saya yang baik-baik. Jadi mungkin pagi-pagi kadang saya habis sholat subuh nih, sholat subuh saya pasti kontrol mereka. Dari saya bangun kan, ayo sholat, ayo ini pokoknya gitu kan. Supaya mereka itu ayo kita nih lagi dikasih cobaan sama Allah kan, tapi kita jangan lupa kayak gitu kan, jangan lupa bahwa Allah juga yang akan memberikan kesembuhan kita kan gitu. Nah disitulah mungkin saya cerewet dari pagi, ayo bangun, ayo ini, ayo itu kayak gitu loh. Nah gitu kan. Baik. Jadi ada trik-trik khusus ya. Iya, yang pasti ibadahnya lebih ya, dikontrol begitu. Itu kebanyakan anak-anak yang masih usia muda atau sudah berumah tangga? Yang campur ya? Pasiennya. Iya, campur. pasiennya. Ada dari bayi sampai orang tua, gitu. Macam-macam lah sakitnya itu. Jadi kayak sekarang aja kita di Rumah Singgah ini ada 12 pasien ya. 12 pasien? 12, ada pasien bibir sumbing, ada pasien lagi tumor kanker payudara, tumor paru-paru, leukemia, lupus, yang ada tumor nasofaring, gitu di Rumah Singgah. Lagi benar-benar penuh, apalagi kita lagi renovasi nih kan. Iya, jadi gimana tuh kondisinya sedang renovasi? Mereka kan udah saya bilang nih, rumah kita lagi direnovasi, mungkin belum nyaman sih, tapi mereka biarlah Bu, yang penting kami ada tempat tinggal. Ya siapa nggak tersentuh. Iya, sebenarnya Rumah Singgah ini kemarin renovasi itu dari Pak Sumarlin dan itu mereka yang mau renovasi sendiri kayak gitu. Tapi saya bilang sama Bapak, Pak izin Pak, minta maaf bukan ya kami sangat bersyukur rumah ini udah jadi nih, Bapak udah belikan, udah Bapak fasilitasi. Tapi ayolah Pak, Bapak udah punya ladang nih Pak, ajaklah orang bertanam di sini. Ajaklah orang juga, mungkin masih banyak orang-orang di sana yang mau ikut masuk surga ya. Kayak Pak Sumarin sama Ibu, pasti kan Bapak sama Ibu tuh kan tujuannya pasti ke kebaikan gitu. Ayo Pak, kami juga mungkin kita sebarkan kebaikan ini. Kalau Bapak udah punya ladang, siapa mau nanam, nanti kan hasilnya kita ambil sendiri-sendiri di sana kayak gitu. Iya, baik. Ya alhamdulillah saya izin, makanya mau ngajak lah manusia, orang-orang baik di luar sana, bahwa kita punya Rumah Singgah Sriwijaya ini rumah yang tempat pasien-pasien rujukan yang butuh kelayaan rumah itu. Kami lagi renovasi supaya mereka lebih nyaman di situ, jadi penampung lebih banyak kayak itu untuk tinggal di Rumah Singgah kayak gitu. Jadi kita memang buka siapapun yang ketuk hatinya, orang-orang baik di sana untuk bisa. Ayo kita sama-sama nih. Oke, Ibu Endang, ini kan tadi sudah direnovasi, itu mungkin harapan terbesar yang ingin diharapkan Ibu Endang sudah terwujud juga, minimal rumahnya udah direnovasi ya. Lagi berjalan. Nah mungkin ada keinginan atau harapan ke depan nih buat rumah singgahnya seperti apa nih Bu Endang? Kalau harapannya sih kita itu fasilitasnya lain itu kayak ambulan kayak gitu kan. Jadi kadang pasien-pasien itu kan ke rumah sakit mereka mendesak tengah malam. Nggak ada transport ya. Iya, makanya tapi kita nih sebenarnya ada kendaraan nih dari Bapak Sutaji dari CPJ itu motor, dia kasih pakai kita mobil kayak itu. Ada standby. Iya, standby aja di rumah. Itu kadang kita yang bawa sendiri kan, pasien-pasien itu. Kadang juga kalau kita ada kegiatan lain mereka bongkar kan. Tapi kalau harapan kita ada mobil ambulan kan kita lebih standby kan. Mereka bisa antar jemputnya lebih kayak gitu. Baik, kita ke Mas Ari dulu nih ya. Boleh.
Karena tadi harapan Ibu Endang adanya ambulan seperti itu. Jadi cepat bisa tertangani ya. Ya Mbak Sundari tadi udah juga. Nah Mas Ari, kalau untuk rumah Quran sendiri, apa nih keinginan Mas Ari tahun 2025? Kalau keinginan saya, santrinya tuh semakin giat belajarnya, semakin banyak hafalannya dan semakin kuat hafalannya seperti itu. Karena targetnya di tahun kedua ini kita insya Allah bisa mewisuda santri kita. Amin. Untuk ikut wisuda tahfiz minimal 1 juz Al-Quran. Ya minimal ya. Minimal 1 juz Al-Quran, dan nanti juga wisuda TKTPA-nya seperti itu. Karena kita juga ikut di BKPRMI seperti itu. Oh ya, ada juga ikut di situ ya. Oke, kalau untuk perhatian pemerintah sudah luar biasa juga. Ada nggak tuh? Kalau Atau asli donasi dari orang-orang yang baik gitu ya? iya, dari orang-orang baik insya Allah. Iya, baik. Ini kita nggak terlalu lama waktunya. Ini di penghujung, mungkin satu-satu kita ingin minta ke Kak Ari, Mbak Sundari, Bu Endang. Ini mungkin ada pesan buat pendengar kita malam hari ini yang menyaksikan obrolan komunitas berkaitan dengan komunitas Rumah Singgah Sriwijaya. Silakan ke Bu Endang dulu. Mungkin ada pesan buat pendengar kita. Buat pendengar RRI Pro 1, kami sekarang di Rumah Singgah Sriwijaya sedang mengadakan renovasi rumah singgah. Ya, ayo kita mengajak sama-sama orang-orang baik di sana, kita wujudkan rumah layak huni bagi pasien-pasien rujukan dan rumah tempat belajar anak-anak santri Rumah Quran Sriwijaya. Jadi biar renovasi ini biar lancar. Jadi kami berharap sama Allah ya. Tapi kami juga mengajak sama orang-orang baik di luar sana. Ayo kita sama-sama nih. Kita sudah punya ladang. Siapa mau nanam silakan kayak gitu. Baik. Kak Ari, ada pesan malam hari ini? Iya, pesan karena saya bekerja di Kementerian Sosial juga. Jadi saya bahagia banget nih bisa berada di tengah-tengah orang baik, berada bersama teman-teman yang baik gitu. Apalagi kita bersama-sama Al-Qur'an, karena sejatinya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang membacanya. Jadi beruntunglah kita yang dekat sama Al-Qur'an, berjuang sama Al-Qur'an, karena sejatinya kita nanti pengen ikhtiar berjuang sampai kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah husnul khotimah seperti itu. Mari yang mau bergabung bersama kita boleh banget nih, yang mau bantu ngajar juga boleh, yang bantu donasi mungkin bantu rumah singgah juga boleh. Pokoknya kita terima teman-teman relawan yang mau bergabung bersama Rumah Singgah Sriwijaya maupun Rumah Quran Sriwijaya seperti itu. Baik. Yang terakhir Mbak Sundari. Ya, pesannya untuk para pendengar, kita sebagai manusia itu harus lebih bermanfaat lagi. Untuk itu mari kita sama-sama menanam investasi akhirat agar nantinya di akhirat kita bisa hidup dengan nyaman dan insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena yang pastinya Mbak, kita nggak tahu amal mana yang bawa kita ke surga. Betul. Mungkin dari sedekah kita yang kita anggap sedikit, tapi itu kita ikhlas, insya Allah bisa bawa kita ke surga. Amin. Terima kasih ya Mas Ari, juga Ibu Endang dan Mbak Sundari. Semoga orang-orang baik seperti malam hari ini yang hadir di studio kita akan dijabah Allah doa-doanya. Kemudian rumah singgah ini akan bermanfaat buat orang-orang yang membutuhkannya pasti. Dari pasti rumah Quran akan juga bermanfaat buat masyarakat dan akan melahirkan insan-insan Qurani yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Ari, sukses ya Bu Endang. Juga Mas Ari, Mbak Sundari, tetap semangat. Iya, semangat untuk kebaikan semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama komunitas Rumah Singgah Sriwijaya. Dengan topiknya mengenal lebih dekat Rumah Singgah Sriwijaya bersama Aryadi MPD CEK, Kepala Rumah Quran Sriwijaya, dan Ibu Endang Sasi Surani, Ketua Rumah Singgah Sriwijaya, dan Mbak Sundari SPD, Relawan Rumah Singgah Sriwijaya. Terima kasih pendengar untuk minat dengarnya dan juga kebersamaannya. Semoga penuh keberkahan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum